Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini menjawab pertanyaan dari sahabat Tebonol. Pak Pendi, saya punya tanaman kelapa sawit kok pelepahnya ada yang kuning, ada yang hijau. Bagus mana sih? Ataupun kurang pupuk apa sih? Gitu ya. Jadi sahabat Tebonol semuanya bahwa di dalam di dalam sebuah varietas kelapa sawit bahwa warna pelepah yang yang didominasi warnanya harusnya hijau, terkadang memang ada yang kuning, ada yang merah. Ketika kita sudah memberikan unsur hara dengan jumlah yang cukup besar ataupun sesuai dengan rekomendasinya, tapi ternyata kok ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, dari awalnya memang seperti itu, maka hal yang normal saja. Karena bahwa warna pelepah ada sangat ditentukan oleh indukan dari kecambah bersertifikat itu sendiri. Saya sebutkan saja bahwa namanya adalah, misalnya kita mau menanam di Pesaing 1 Kalabar. Dari pengamatan di lapangan bahwa Kalabar memiliki pelepah yang berbeda-beda warnanya. Ada yang merah, memerah ya, kemudian merah seperti oranye, ada juga yang kuning mengkilat, warnanya kuning cerah, ada juga yang warnanya hijau. Nah, memang paling banyak adalah warnanya hijau, kuning juga ada, merah juga ada. Nah, ternyata setelah saya telusuri, kenapa kok warnanya kok lain-lain seperti ini? Apakah unsur hara yang diberikan itu berbeda? Sangat tidak mungkin. Di sebuah perusahaan pasti memupuknya sudah diuntil sesuai dengan dosis, setiap pohon sesuai dengan dosisnya. Ketika sudah sesuai setiap pokok sesuai dengan dosisnya, maka yang namanya pemberian unsur hara dalam ini adalah memberikan pupuk, udah semuanya adalah hal yang sama. Nah, kalau kita melihat perkembangan dari dari pelepah dari setiap pohon yang ada ditanam di perusahaan, ternyata bahwa mau merah, mau kuning, mau hijau ternyata tidak ngaruh. Karena apa? Tidak ngaruh karena bahwa indukan Kalabar ini sendiri ternyata ada yang kuning, ada yang merah. Sehingga adalah hal yang sangat normal sekali di lapangan. Ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya kuning, ada yang warna merah. Yang penting kuncinya di produktivitas. Lah, berbeda ceritanya ketika sahabat Brondol kita menanam menanam kelapa sawit dalam satu hamparan, bang, kita tanam bla 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 bla, kita tanam. Setelah ditanam, awal mulanya semuanya berwarna hijau. Karena kalau yang warnanya kuning harusnya tetap dari awal, dari kecil warnanya kuning, karena induknya warnanya mungkin ada terkontaminasi indukan warnanya kuning, maka ya tidak ada masalah. Kuning ya kuning saja, nggak ada masalah. Yang penting produktivitas yang bagus, buahnya bagus, jumlah janjangnya bagus, BCR-nya bagus, ya sudah, nggak ada masalah. Lah, yang menjadi sebuah pertanyaan kita adalah seperti ini. Ketika sahabat Brown menanam semuanya hijau, kok tiba-tiba menjadi kuning? Ketika kita menanam dari awalnya hijau, kemudian kita mungkin memberikan unsur haranya jumlahnya kurang, maka pelepah yang dulunya hijau mungkin nggak menjadi kuning. Jawabannya sangat mungkin. Menguning cenderung tegak, berarti memang kekurangan nitrogen yang harus segera dipenuhi. Biasanya warnanya bukan kuning cerah seperti warna kuning cerah itu enggak, tapi dia adalah warnanya kuning sedikit keorenan ketika memang dia kekurangan unsur hara nitrogen. Itu jumlahnya, misalnya pemberiannya, misalnya ureanya hanya setengah kilo setahun saja, kemudian ataukah hanya NPK hanya sekilo saja setahun, maka menguning adalah hal yang mungkin. Lah, menguningnya yang bawaan dari indukan itu menguningnya berbeda dengan menguning gara-gara kekurangan unsur hara. Kalau kita cermati baik-baik, kalau dia menguning gara-gara unsur hara yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dari tanaman itu sendiri, biasanya adalah dia menguning dan relatif tegak. Ketika dia relatif tegak dan menguning, warnanya kuning ke oranye-oranye, itu biasanya keras. Hal ini yang harus kita pahami, karena bahwa pelepah yang warnanya kuning juga produktivitasnya bagus ya banyak. Salah satunya di Pesaing 1 Kalabar tuh sebagian ada warnanya kuning. Di lapangannya ada, tapi memang proporsinya lebih kecil yang kuning dan apalagi merah itu lebih sedikit. Yang paling banyak adalah warnanya hijau. Seperti itulah. Kalau kita menjawab sebuah pelepah ini ya, menjawab pelepah dengan ketika kekurangan unsur hara, banyak orang mungkin kalau bagi pemula melihat kelapa sawit mungkin akan sama saja semuanya. Tapi kalau sahabat Brondol sebagai seorang petani, ketika melihat pelepah itu
tegak, kuning, jelas dia adalah kekurangan nitrogen. Kenapa kok kekurangan nitrogen? Dia kekurangan nitrogen tidak berkembang pada pangkal pelepahnya, sehingga dia ketika nitrogen itu tidak terpenuhi dengan baik, maka sel bagian pangkal pelepah itu tidak berkembang dengan baik. Ketika dia tidak berkembang dengan baik, maka seratnya itu cenderung cenderung kompak, cenderung rapat banget, rapat banget, sehingga yang terjadi adalah keras. Jadi tidak berkembang dengan baik. Perkembangan selnya tidak berkembang baik. Ini misalnya pelepah, sehingga begitu dia tidak berkembang baik, mampet, dia akan cenderung tegak. Ditambah lagi bahwa kekurangan unsur hara nitrogen sebagai penyusun hijau daun tidak memberikan berat pada daun itu sendiri. Ketika di bawah tidak diberikan, maka dia akan tegak gini. Ya kenapa? Daunnya ringan, di sininya keras. Biasanya kalau dia tegak dan warnanya kuning keoren-orenan, dia mesti dia keras. Begitu dia keras, tegak, ya jelas pemberian urea bagi tanaman kelapa sawit adalah hal yang sangat diharuskan. Atau mau memberikan nitrogen, ketika kita misalnya dengan menggunakan NPK, maka gunakan pupuk yang NPK yang direkomendasikan. Tanaman belum menghasilkan 12-12-17-2, kalau yang sudah panen maka 13-8-27-4. Ketika diberikan sesuai dengan dosis yang sudah direkomendasikan pas, maka biasanya tetap yang dulunya hijau, genetiknya hijau, ya tetap akan hijau terus, seperti itu. Tidak hijau kemudian merah, enggak. Kalau merah ataupun kuning berarti ya kembali lagi kekurangan unsur hara. Dan sahabat The Brondel, berapa lama sih? Biasanya kalau kita pemberian sampai 2, misalnya keras tegak sini tidak berkembang, maka sebenarnya memberikan urea kemudian dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan saja sudah mulai menghijau dengan setelah dia menghijau, maka perkembangan berat dari daunnya menaik dan sini berkembang, dia akan mekar sempurna. Ketika dia mekar sempurna, ya keras begitu didodos, ya renyah sekali, tidak seperti dia tegak keras seperti ini, dalam bahasanya The Brondel itu nggak ngaceng lagi, ya akan sangat mungkin terjadi. Jadi setelah 2 bulan maka dia akan terjadi perkembangan dari pelepah itu sendiri. Sekali benang merahnya, jangan takut warnanya kuning atau jangan takut warnanya merah, karena kita tidak tahu bahwa indukan dari bibit yang kita tanam itu warnanya ya beragam juga, sehingga sangat tergantung dari dari produktivitasnya itu sendiri. Kalau memang kekurangan unsur hara, maka ketika sudah diberikan unsur hara yang cukup, ya sudah, mau kuning mau merah, yang penting produksinya sesuai enggak, produksi janjangnya dan berat janjangnya rata-rata tuh normal tidak. Tapi kalau seandainya kita memang dulunya hijau, kemudian pemberian pupuknya tidak relevan atau tidak sesuai, ya warna kuning ya wajar karena kekurangan unsur hara nitrogen. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda, dan semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.